Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Natalia Suke, NIM 1913459, kelas M. Perkenalkan, nama saya Hijab Gladial, NIM 1910324. Perkenalkan, nama saya Eufrasia Mulyaraya dengan NIM 1910353. Perkenalkan, nama saya Johan Admin Seligaben dengan NIM 191033352. Nama lengkap saya Tifrian Foto dengan NIM 1903249. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Informasi pada Plagiarak Laundry. Di latar belakangnya itu, kemajuan teknologi saat ini telah semakin pesat perkembangannya. Seiring dengan perkembangannya, maka kebutuhan akan proses pengolahan data secara cepat dan akurat mulai dirasakan oleh pelaku bisnis. Salah satu yang mulai merasakan kebutuhan akan proses pengolahan data secara cepat yaitu Plagiarak Laundry. Di mana pengolahan datanya, kami menemukan masalah di mana data customer dan barang pendapatannya masih dicatat secara manual di dalam buku besar. Hal tersebut dapat menghambat dan proses pengolahan data. Untuk itu diperlukan adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam pengolahan datanya agar informasi yang dihasilkan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, kelompok kami mencoba membuat sistem yang dibutuhkan di Plagiarak Laundry tersebut, yaitu dengan membuat media penyimpanan data barang agar data barang yang masuk dan yang keluar tidak hilang atau dapat tersimpan di database dan jika sewaktu data diperlukan data dicari dengan cepat dan akurat. Identifikasi masalahnya ini, pencatatan data customer dan barang yang digunakan masih manual. Terus yang kedua tuh media penyimpanannya masih menggunakan faktur. Ketiga, penyimpanan data baik customer maupun barang yang dicuci masih bersifat manual. Rumusan masalahnya ini, berdasarkan latar belakang di atas kami merumuskan beberapa rumusan yang ada di dalam Plagiarak Laundry. Di antaranya ini, yang pertama, bagaimana sistem informasi yang berjalan di Plagiarak Laundry. Terus yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi pendataan barang dan pengiriman barang cucian di Plagiarak Laundry. Titik keputusan masalahnya. Yang pertama, pada bagian pendataan customer dan barang. Dua, pada bagian penyimpanan data barang dan customer. Tiga, pada bagian pembuatan laporan. Terus di Statement of Purpose. Statement of Purpose merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional standar yang digunakan untuk memastikan setiap layar yang akan ditampilkan. Isi dari sistem informasi pelayanan laundry yang akan dibangun untuk Plagiarak Laundry ini berisikan data kasir, data konsumen, data pesanan, dan data pengiriman. Manfaat dari pembangunan sistem informasi pelayanan data Plagiarak Laundry ini adalah membantu pihak laundry dan karyawan yang bekerja pada Plagiarak Laundry ini. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang hanya menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Penelitian ini dilakukan pada Plagiarak Laundry, di mana data yang diteliti adalah pendataan dan pengiriman barang cucian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami lakukan untuk penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer pertama wawancara, yaitu proses memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan cara tanya jawab dengan para karyawan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan bahwa karyawan Plagiarak Laundry ini di dalam pencatatan data barang dan customer-nya itu menggunakan pembukuan dan menyimpan data secara manual, sehingga dalam proses transaksi terkadang mereka harus melihat atau mencari data lama terkait histori data pelanggannya, dan hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar mengingat banyaknya pegawai yang ada. Hal tersebut terjadi juga pada transaksi penyimpanan. Oleh karena itu kami mengusulkan sistem yang terkomputerisasi bagi pihak Plagiarak Laundry ini. Yang kedua adalah observasi, yaitu studi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada karyawan Plagiarak Laundry. Data yang berikut adalah data sekunder. Disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel, diagram, atau segala informasi yang berasal dari literatur yang ada hubungannya dengan teori-teori mengenai topik penelitian. B. Metode pendekatan dan pengembangan sistem. Pertama, metode pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang penulis gunakan adalah perancangan sistem, yaitu pendekatan struktur. Pendekatan struktur mempunyai alat bantu, flow map, diagram konteks, data flow diagram, tabel relasi, CDM, dan PDM. B. Metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Adapun langkah-langkah yang dilakukannya diantaranya: 1. Penentuan dan analisis spesifikasi jasa. Yang kedua, desain sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi dan uji coba unit. Yang keempat, integrasi dan uji coba sistem. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Dan ini adalah flow map sistem berjalan. Ini adalah flow map sistem berjalan yang kelompok kami lakukan. Yang berikut adalah event list sistem berjalan. Pertama, customer memesan secara langsung ke laundry. Kedua, customer mengisi data diri. Ketiga, customer menyerahkan barang. Keempat, kasir mencatat data customer dan dicatat di faktur untuk diserahkan kepada customer. Yang kelima, order dari customer langsung ditimbang dan dibuat nota penerimaan order. Ini adalah flow map sistem yang diusulkan. Yang berikut adalah event list sistem usulan. Pertama, customer memesan menggunakan handphone tanpa mengunjungi langsung ke laundry. Yang kedua, customer mengisi data diri. Yang ketiga, kurir mengambil cucian dan menyerahkan cucian ke kasir. Yang keempat, kasir menerima cucian. Yang kelima, lalu kurir mengirim cucian ke customer. Yang keenam, kasir mendata customer dan orderannya ditimbang langsung, lalu dibuatkan nota pembayaran penerimaan order. Yang ketujuh, customer menerima cucian. Dan ini adalah diagram konteksnya.
Kemudian data flow diagram level 0. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Yaitu sebuah representasi seluruh mata informasi baik yang dikandung oleh basis data. Pada CDM Flagger Laundry terdapat 4 entitas, yaitu entitas konsumen, pesanan, kasir, dan detail pesanan. Masing-masing entitas tersebut memiliki primary key, yaitu konsumen, primary key-nya yaitu nomor konsumen, pesanan, primary key-nya yaitu nomor pesanan, kasir, primary key-nya yaitu kode kasir, dan detail pesanan, primary key-nya yaitu nomor pesanan. Pada tabel konsumen terdapat 4 atribut, yaitu nomor konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon dari konsumen. Terus tabel pesanan memiliki atribut-atribut diantaranya nomor pemesanan, tanggal pesanan, total pesanan, terus DP, sisa, nomor pesanan, dan keterangan. Tabel kasir memiliki 3 atribut, yaitu kode kasir, nama kasir, dan password kasir. Tabel detail pesanan memiliki 3 atribut, yaitu kode pesanan, tarif, dan jumlah pesanan. Proses yang terjadi pada CDM Flagger Laundry ini yaitu konsumen melakukan pesanan, di mana kasir mengecek dan mencatat detail pesanan yang dipesankan oleh konsumen meliputi kode barang, tarif barang, dan jumlah pesanan. Setelah barangnya selesai dicek, maka barang tersebut bisa diserahkan kepada konsumen. Yang berikut yaitu Physical Data Model atau dikenal dengan PDM. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Pada PDM ini terdapat 4 entitas, yaitu konsumen, pesanan, kasir, dan detail pesanan. Dan entitas tersebut memiliki primary key-nya masing-masing. Proses yang terjadi pada PDM ini sama seperti CDM, yaitu di mana konsumen melakukan pesanan dan kasir melakukan pengecekan barang yang dipesan oleh konsumen tersebut dan mencatat detail pesanan seperti kode barang, terus tarif barang, dan jumlah pesanan. Setelah barang selesai dicek, maka barang tersebut bisa diserahkan kepada konsumen. Yang berikut yaitu desain interface. Desain interface yaitu desain antarmuka atau desain tampilan dari suatu aplikasi. Desain interface dari Flagger Laundry terdapat struktur menu. Pada struktur menu ini terdapat banyak sekali menu-menu seperti ada menu login, ada juga menu file, transaksi, keluar, menu tinjau transaksi, sampai menu akumulasi pengiriman. Pada struktur menu ini, sebelum kita beralih ke menu utama, kita harus login dulu agar kita bisa melakukan pengoperasian pada menu-menu utama. Yang berikut yaitu desain input tampilan login. Di sini terdapat 3 menu, yaitu menu login, username, dan password. Sebelum kita beralih ke menu login, kita harus memasukkan username kita dan password. Misalnya, saya ingin memasukkan data ke aplikasi Flagger Laundry, maka saya harus menginputkan nama saya itu username, terus password saya. Setelah semuanya benar, lalu bisa login. Yang berikut yaitu desain input data kasir. Pada desain input data kasir ini, setiap kasir yang ingin menginputkan data harus memasukkan data-data seperti kode kasir, nama kasir, dan password. Jika data-data masih salah, maka input data-data tersebut di menu input. Setelah semuanya selesai, maka tekan menu tutup sebagai pengakhiran dari desain input data kasir tersebut. Yang berikut yaitu desain input data konsumen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penginputan data konsumen yaitu harus menginputkan kode konsumen, nama, alamat, dan nomor telepon konsumen. Jika itu selesai, maka tekan tombol input untuk menginputkan data. Jika selesai inputan, maka tekan tombol menu tutup untuk mengakhiri. Yang berikut, input data pesanan. Pada penginputan data pesanan, harus menginput nomor atau ID pemesan, telepon dari si pemesan, nama, alamat, dan jenis kelamin dari si pemesan. Selanjutnya, masukkan nomor barang yang dipesan, nama kasir yang menerima pesanan, dan tanggal pesanan. Jika semua data sudah benar, maka selanjutnya tekan menu simpan untuk inputan data dan tekan menu tutup untuk mengakhiri. Selanjutnya yaitu desain input data pengiriman. Desain input data pengiriman harus inputkan nomor atau ID penerima, telepon penerima, nama, alamat, dan jenis kelamin dari penerima. Selanjutnya, masukkan nomor pengiriman, tanggal pengiriman, nama kasir yang mengirim barang, kode kurir yang mengantar barang, dan nama kurir. Setelah semuanya selesai, tekan
langsung saja saya menjelaskan tentang desain output. Seperti yang kita ketahui, desain output merupakan rancangan keluaran yang dihasilkan setelah data diolah untuk dicetak. Jadi, output itu merupakan hasil berupa cetakan ataupun tampilan. Dan di sini ini merupakan desain output laporan data kasir. Jadi dari hasil desain output laporan data kasir yang telah kami desain, di dalamnya terdapat kode kasir, nama kasir, dan password. Yang berikutnya di sini kami juga mendesain output laporan data konsumen pada Laundry Flasharea, di mana di dalamnya terdapat kode, nama, alamat, telepon. Berikutnya di sini ada desain output laporan data pesanan pada Laundry Flasharea, yang di mana di dalamnya terdapat nomor, terus telepon, alamat, jenis, uang muka, sisa angsuran, dan total. Berikutnya ini merupakan desain output laporan data kirim, yang di mana di dalamnya terdapat nomor pesanan, nomor, telepon, alamat, jenis, nomor kirim, terus tanggal, sisa angsuran, dibayar, terus total. Baik, demikian presentasi dari saya. Jadi selanjutnya adalah desain user interface aplikasi. Yang pertama ada tampilan login. Tampilan login terdiri dari nama user dan password. Ini digunakan untuk memberikan akses pada user untuk menuju ke menu utama. Selanjutnya terdapat tampilan menu utama yang terdiri dari file, transaksi, laporan, jejak transaksi. Ini digunakan untuk si user dapat memilih form yang diperlukan. Selanjutnya ada tampilan data konsumen yang terdiri dari kode, nama, alamat, dan ini digunakan untuk memasukkan data konsumen customer. Selanjutnya ada data kasir yang terdiri dari kode kasir, nama kasir, dan password. Ini digunakan untuk menambahkan data kasir terhadap Flasharea Cloud. Berikutnya ada tampilan data kurir terdiri dari kode dan nama yang digunakan untuk menambahkan data. Selanjutnya ada tampilan data barang. Tampilan data barang ini terdiri dari kode, nama, dan tarif. Ini digunakan untuk menambahkan data tentang customer. Selanjutnya yang terakhir ada tampilan tentang. Ini merupakan tampilan untuk memberikan cetakan laporan dari tentang customer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih.